Sopir Vanessa Angel Tubagus Jodi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan maut di Jalan Tol Jombang. Penetapan tersangka setelah Polres Jombang melaksanakan gelar perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP sudah diterima Kejaksaan Negeri Jombang. SPDP itu terbit untuk tersangka Jodi yang merupakan sopir mobil Vanessa Angel saat kecelakaan maut di Jalan Tol Jombang Mojokerto beberapa hari lalu. Penetapan tersangka terjadi setelah Polres Jombang Jawa Timur melaksanakan gelar perkara. Hari ini sudah kita terima SPDP ya, SPDP nomor 837. Sebagaimana yang ditanyakan sama teman tadi, sudah benar hari ini kita terima. Untuk Selanjutnya kita setelah SPDP berarti kita menunggu berkas perkara untuk kita pelajari sesuai dengan kewenangan kita. Setelah menerima SPDP Jodi, Kejaksaan akan meneliti berkas dan menunjuk 3 jaksa yang dipimpin Kasih Pidana Umum Kejari Jombang. Jodi dijerat pasal 310 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Untuk mengulas ancaman jerat hukum bagi sopir Vanessa Angel, kita sudah bergabung bersama dengan ahli hukum transportasi UNER, Zahri Vandawati Chumaida. Assalamualaikum, selamat malam, Bu Vanda. Bu Vanda, selamat malam. Bu Vanda, bisa mendengarkan suara saya, Bu? Ya, bisa. Iya, sudah terdengar jelas. Bu Vanda, langsung saja ke pertanyaan. Kira-kira akan seperti apa ancaman hukuman bagi Tubagus Jodi? Kalau di ancaman hukuman sesuai kemarin yang sudah pernah saya katakan bahwa di dalam pasal 310 di situ memang pada ayat 4-nya memang dia dapat dipenjara paling lama 6 tahun dan atau denda di situ 12 juta. Oke, apakah ada kemungkinan faktor pemberat lainnya mengingat bahwa ada korban meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut? Justru yang saya sebutkan kemarin di dalam pasal 310 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di situ karena korban ini ada yang meninggal dunia, jadi penumpangnya meninggal dunia maka hukumannya 6 tahun penjara paling lama. Okay. Namun kalau di situ ada penumpang lain yang di situ juga mengalami luka-luka, maka dia dikenakan juga pidana penjara juga di situ. Maksimal dia 5 tahun. Ya. Nah, itu makanya saya bilang nanti kemungkinan di sini si sopirnya Vanessa Angel ini akan dikenakan pasal yang berlapis. Tentu penetapan tersangka ini berangkat dari 2 alat bukti yang setidak-tidaknya dimiliki oleh penyidik. Kira-kira kalau Anda gambarkan, apa kira-kira alat bukti yang lazim biasa digunakan penyidik dalam kasus kecelakaan tunggal yang berakibat hilangnya nyawa? Kemarin polisi sudah melakukan di olah TKP di situ bahwa tidak ada unsur pengereman di sana. Jadi kalau dia mengantuk pasti dia di situ ada semacam istilahnya mengerem, jadi memperlambat kendaraannya. Namun di situ dikatakan bahwa kendaraan ini melaju dengan sangat kencang, malah di atas 100 km per jam kan. Nah, di sini yang saya katakan tadi kemungkinan untuk melakukan pengereman itu terlalu mendadak kalau dia sampai terpental di sana. Makanya saya bilang ada kelalaian di sana, mungkin dia mengantuk padahal di sini dia barusan istirahat di rest area. Nah, seperti itu. Tapi ternyata diketahui dari instastory-nya dia mengupload pada saat dia mengemudi dalam keadaan kencang tersebut. Nah, ini ada unsur kelalaian yang lain. Makanya saya katakan si sopir Vanessa Angel tadi akan dikenakan pasal yang berlapis. Oke. Apakah kemungkinan ada faktor lain
bahwa pertimbangan konstruksi jalan dan lain sebagainya ini kan masih tergolong baru ya, jalan tol ini. Kalau konstruksi jalan, kebetulan saya juga sering ya lewat di Surabaya Nganjuk gitu ya. Kalau konstruksi jalan memang jalannya di situ lempeng gitu ya, lurus. Jadi orang itu enak sekali kalau melewati jalan tersebut. Jadi lurus gitu, orang bisa kenceng sekali melakukan itu. Nah, namun saya katakan orang biasanya terlena kalau jalan tersebut itu lurus dan kemudian memang tidak seramai seperti jalan di tol Surabaya Malang. Itu. Jadi orang biasanya lalai untuk melakukan mengemudi di sana karena tidak terlalu rapat gitu ya, seperti kayak Surabaya Malang. Kalau Surabaya Malang itu terlalu rapat kalau saya bilang. Nah, kalau Surabaya Nganjuk itu enak sekali jalannya, makanya kadang-kadang orang menjadi terlena untuk melewati jalan tersebut. Oke. Bu Vanda, apakah kasus ini sebetulnya kasus yang sifatnya delik aduan atau sesungguhnya polisi juga tanpa ini diadukan juga bisa dikenakan sanksi? Artinya begini, jika tidak ada dari keluarga korban yang menuntutnya, apakah yang bersangkutan bisa terbebas dari sangkaan? Kalau di sini saya katakan ini ada unsur pidana. Kenapa ada unsur pidana? Karena di sini ada salah satu penumpangnya yang meninggal. Ada 2 orang yang meninggal di sana. Nah, nanti juga tergantung dari pihak keluarga, apakah pihak keluarga ini akan berdamai atau tidak, apakah ada niatan itikat baik di sana pihak Jody untuk melakukan minta maaf di sana. Jadi tergantung dari pihak keluarga korban. Oke, ini pertanyaan terakhir, apakah ada hal yang barangkali bisa meringankan tersangka dalam kasus ini? Kalau meringankan tersangka di sini karena dia belum pernah dihukum ya, kalau saya lihat. Saya lihat dari latar belakangnya dia belum pernah dihukum, kemudian dia berlaku baik. Mungkin dia selama pemeriksaan dia kooperatif. Nah, di situ itu dia bisa meringankan tersangka Jody tersebut. Oke. Terima kasih Bu Vanda atas waktunya berbincang bersama kami di News Prime.